Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah pengelolaan laboratorium IPA dengan tema keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium IPA. Di kelompok kami, yaitu kelompok 7 sendiri, terdiri dari 6 mahasiswa. Yang pertama ada Bu Nur Amalia, yang kedua ada Bu Nur Aini, yang ketiga ada saya sendiri, Vin Maslah Taini, yang keempat ada Bu Anggun Suciana Sari, dan yang kelima ada Bu Marcelia Catur Nurul Azkia Pranoto, dan yang terakhir nomor 6 ada Ibu Umi Kalsum. Nah, selanjutnya akan saya langsung berikan kepada Bu Nur Amalia untuk membacakan SOP dari tugas kelompok kami. Silahkan Bu Nur Amalia. Ya, sebelum kita lanjut ke SOP, jadi saya akan membacakan alur proyek yang telah kami kerjakan. Jadi, rencana kerja tim proyek, nama proyek, keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium IPA. Anggota tim kami ada berjumlah 6 orang yang telah disebutkan tadi oleh Ibu Vina. Kemudian ada 3 produk yang kami hasilkan dari proyek ini. Yang pertama SOP keselamatan kerja, kemudian ada poster, kemudian ada video edukasi keselamatan kerja di laboratorium IPA. Dan batas akhirnya itu hari Senin 9 Juni 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, ada pun yang telah kami Ya, dan mempelajari resiko keselamatan dalam laboratorium IPA dari berbagai referensi. Ini yang dilakukan adalah seluruh tim dan dilakukannya itu pada minggu pertama, hari Rabu 28 Mei 2025. Kemudian yang kedua, membuat prosedur keselamatan kerja di laboratorium IPA di sekolah yang diamati pada tugas 1 dan 2. Yang melakukan adalah Ibu Aini. Itu dilakukan di minggu pertama. Kemudian lanjut, yang ketiga menyusun SOP keselamatan laboratorium IPA yang dilakukan oleh saya sendiri. Kemudian yang keempat merancang prosedur keselamatan dalam bentuk dokumen, poster atau infografis menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami yang dilakukan oleh Ibu Vina dan Umi. Kemudian selanjutnya mengembangkan produk proyek dalam bentuk video. Jadi ini dilakukan oleh Ibu Anggun dan Ibu Marcelia. Jadi ini adalah alur proyek yang kami lakukan di minggu pertama. Kemudian masuk ke minggu kedua. Yang pertama itu kami melakukan presentase hasil produk dengan membagikan pada media sosial YouTube atau media sosial lainnya. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan umpan balik dari tutor dan teman sejawat. Itu dilakukan oleh saya sendiri. Kemudian selanjutnya melengkapi laporan dan hasil feedback video presentasi itu dilakukan oleh seluruh tim. Kemudian yang selanjutnya melakukan revisi jika diperlukan sebelum mengumpulkan tugas akhir. Dan yang terakhir mengupload hasil tugas 3 pada e-learning. Ini adalah alur proyek yang kami lakukan di minggu pertama dan minggu kedua. Ya, selanjutnya kita lanjut di SOP. Baik, untuk prosedur keselamatan kerja di laboratorium IPA di SMA Negeri 2 Ungaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memulai praktikum. Poin yang pertama dalam sebelum memulai praktikum ini adalah pahami peraturan dan prosedur. Siswa wajib membaca dan memahami peraturan keselamatan laboratorium yang ditempel di dinding atau diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, siswa wajib mendengarkan dan memahami penjelasan guru
mengenai prosedur praktikum, potensi bahaya, dan tindakan pencegahan yang spesifik untuk setiap percobaan. Kemudian bertanya kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti sebelum memulai praktikum. Kemudian poin yang kedua, kenakan alat pelindung diri atau APD. Di situ ada beberapa, yang pertama ada jas laboratorium yang wajib dikenakan selama berada di dalam laboratorium untuk melindungi pakaian dari tumpahan bahan kimia. Yang kedua ada kacamata pelindung. Ini wajib dikenakan saat bekerja dengan bahan kimia, pemanasan, atau kegiatan lain yang berpotensi membahayakan mata. Kemudian ada sarung tangan yang digunakan sesuai dengan instruksi guru, terutama saat menangani bahan kimia berbahaya atau spesimen biologi. Kemudian memakai sepatu tertutup. Wajib dikenakan untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia atau pecahan alat gelas. Hindari penggunaan sandal atau sepatu yang terbuka. Kemudian persiapan area kerja. Yang pertama, pastikan area kerja bersih dan bebas dari barang-barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk praktikum. Yang ketiga, periksa kondisi alat-alat gelas berupa tabung reaksi, gelas kimia, dan lain-lain. Apakah ada retakan atau kerusakan? Jika terdapat kerusakan, laporkan kepada guru. Kemudian, kenali lokasi peralatan keselamatan. Siswa harus mengetahui lokasi alat pemadam api, kotak P3K, eye wash, dan shower keselamatan. Dan kemudian memahami cara menggunakan peralatan keselamatan kerja tersebut. Untuk poin kedua, selama praktikum, saya serahkan pada Ibu Anggun Sucianasari. Baik, terima kasih Bu Aini. Saya akan melanjutkan prosedur keselamatan kerja di laboratorium IPA bagian selam praktikum. Poin pertama adalah mengikuti instruksi guru, yaitu lakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh guru. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen atau modifikasi prosedur tanpa izin guru. Poin kedua, penanganan pada bahan kimia. Yang perhatikan nama bahan, konsentrasi, dan simbol bahaya. Yang kedua, jangan mencicipi atau mencium. Dilarang keras mencicipi atau mencium bahan kimia secara langsung. Jika perlu mengidentifikasi bau, kibaskan tangan di atas wadah ke arah hidung dengan hati-hati. Yang ketiga, tuang dengan hati-hati. Tuang bahan kimia dengan hati-hati untuk menghindari tumpahan. Gunakan alat bantu seperti corong jika diperlukan. Yang keempat, jangan mengembalikan sisa bahan. Dan mengembalikan sisa bahan kimia ke dalam botol aslinya untuk menghindari kontaminasi. Buang sisa bahan sesuai dengan instruksi guru. Yang kelima adalah tangani bahan kimia berbahaya, seperti asam kuat, basa kuat, zat mudah terbakar, dan lain-lain. Di bawah lemari asam, foam hood jika tersedia, dan selalu gunakan APD yang sesuai. Poin ketiga adalah penanganan alat gelas dan peralatan. Yang pertama, tangani alat gelas dengan hati-hati untuk menghindari pecah. Yang kedua, jangan memaksakan alat gelas saat memasang atau membongkar rangkaian percobaan. Yang ketiga, gunakan alat pemanas, bunset hot atau hot plate sesuai petunjuk dan jangan tinggalkan tanpa pengawasan. Yang keempat, tetap berhati-hati saat menggunakan alat listrik. Pastikan kabel tidak rusak dan tangan dalam keadaan kering. Poin keempat, penanganan sampah praktikum. Pertama, buang sampah praktikum pada tempat yang telah ditentukan. Lalu, pisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah bahan kimia sesuai dengan instruksi guru. Dan jangan membuang bahan kimia padat atau cairan ke dalam wastafel, kecuali diinstruksikan oleh guru. Poin kelima, perilaku pada saat di laboratorium. Dilarang makan, minum, merokok di dalam laboratorium,
Jangan berlari atau bercanda yang berlebihan di dalam laboratorium. Dan laporkan segera kepada guru jika terjadi tumpahan, pecahan alat, atau kecelakaan lainnya. Dan prosedur keselamatan kerja di laboratorium IPA, bagian setelah selesai praktikum, akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk poin ketiga, yaitu keselamatan dan keamanan kerja ketika berada di laboratorium. Yang ketiga ada setelah selesai praktikum. Yang pertama, yaitu bersihkan area kerja. Pada poin A, yaitu membersihkan meja praktikum dari sisa bahan dan peralatan. B, yaitu cuci alat-alat gelas yang telah digunakan dan dikeringkan. Yang C, yaitu kembalikan alat dan bahan ke tempat penyimpanan semula dengan rapi. Untuk poin kedua, yaitu membuang sampah. Pastikan sampah praktikum telah dibuang pada tempat yang sesuai. Poin yang ketiga, yaitu mencuci tangan. Yaitu cucilah tangan menggunakan sabun dan air bersih setelah selesai praktikum, meskipun telah menggunakan sarung tangan. Untuk poin yang keempat, yaitu lepaskan APD. Melepaskan APD, yaitu jas laboratorium, kaca pelindung, sarung tangan, dan simpan di tempat yang telah ditentukan. Dan yang kelima yaitu lapor guru. Lapor kepada guru jika alat atau bahan yang rusak atau habis. Demikian dari poin yang ketiga, saya berikan kepada Bu Nur Amaliah untuk poin yang keempat. Ya, saya lanjutkan untuk tindakan darurat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tumpahan bahan kimia itu kita segera laporkan kepada guru, kemudian mengikuti instruksi guru untuk membersihkan tumpahan dengan aman menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Kemudian jika bahan kimia mengenai kulit atau mata, maka segera cuci dengan air mengalir selama minimal 15. Nah, selanjutnya pecahan alat gelas. Jangan sentuh pecahan gelas dengan tangan kosong. Gunakan sapu dan pengki untuk membersihkannya dan buang ke tempat sampah khusus pecahan gelas. Kemudian melaporkan kepada guru jika ada luka akibat pecahan gelas. Kemudian yang ketiga, itu ketika terjadi kebakaran, yang pertama lakukan padamkan api menggunakan alat pemadam api yang sesuai dengan jenis kebakaran. Kemudian jika api tidak dapat dipadamkan atau membesar, segera evakuasi laboratorium melalui jalur evakuasi yang aman dan laporkan kepada guru atau petugas yang berwenang. Kemudian kecelakaan lainnya, jika terjadi kecelakaan lainnya, maka laporkan segera setiap kecelakaan atau cedera kepada guru untuk mendapatkan pertolongan pertama. Gunakan kotak P3K untuk memberikan pertolongan pertama pada luka ringan. Ya, itulah SOP keselamatan dan keamanan kerja di Laboratorium IPA SMA Negeri 2 Ungaran. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk mempresentasikan poster prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Ibu Nur Amalia, selesai dari SOP pembacaan ini. Prosedur keselamatan laboratorium. Prosedur keselamatan laboratorium itu kita harus menggunakan peralatan pelindungan diri atau APD, terus kemudian kenali dan patuhi atau aturan laboratorium. Setelah itu tidak boleh makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Kemudian cuci tangan setelah menggunakan laboratorium. Dan setelah itu hindari bermain-main dengan bahan kimia. Terakhir, laporkan kecelakaan atau kejadian tidak terduga. Itu saja prosedur keselamatan laboratorium. Poster kami mungkin bisa tertarik untuk para mahasiswa lain untuk mengomentari. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian adalah tugas presentasi dari hasil tugas 3 dari kelompok kami yang berupa poster. Untuk itu,
Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.